Terima kasih atas undangan untuk memberikan workshop ini di sini. Terima kasih juga atas sambutan yang pantas, yang cerdas, yang juga cocok untuk workshop ini. Saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fokke Fernout. Saya profesor hukum dari Belanda, dari Universitas Maastricht. Dan universitas saya adalah universitas yang khusus, yang tidak biasa, karena kami menerapkan cara pendidikan yang luar biasa. Walaupun universitas saya muda, tidak dewasa, belum dewasa, universitas saya di ranking internasional ada tingkatnya sangat tinggi. Kalau ranking of young universities dari universitas yang muda, universitas di bawah 50 tahun, universitas saya dalam ranking ini, ranking sedunia, universitas saya di tingkat 8 atau bahkan di tingkat 6 di tahun 2015. Di Maastricht, suasana belajar seperti ini, ada kelompok kecil di kelas, ada meja-meja, ada laptop, yang ada pembahasan dari mahasiswa yang bekerja sama di kelompok kecil. Kelompok dengan sebanyaknya 15 sampai dengan 20 mahasiswa. Tetapi mereka bekerja tidak sembarangan, ada metode khusus spesial yang jelas yang mereka harus mengikuti supaya mereka mencapai hasil yang setinggi mungkin. Ada tipe seperti si pendiam yang malu yang sudah di film ini, dia harus dibantu, ditolong. Ada si pengeluh, dia mengeluh selalu, mengeluh karena terlalu dingin, ada terlalu panas, ada bunyi AC terlalu keras. Dia membuka diskusi yang sudah tertutup karena dia tidak mendengar, dia tidak berpartisipasi, tapi mungkin diskusi dan dia harus menegurnya sedikit. Ada si tukang ngobrol yang berpendapat atas semua tanpa tahu tentang apa-apa. Dia membuka pendapat atas semua tanpa berpikir lebih panjang. Harus dimatikan. Dia harus dimatikan seperti saklar, tetapi saya tidak tahu bagaimana. Itu masalah untuk memimpin diskusi. Dia harus berlaku dengan adil dan juga efektif. Oke, latihan. Sekarang ada latihan. Bentukkan kelompok 6 peserta termasuk pemimpin diskusi. Tetapi pemimpin diskusi harus ditentukan oleh kelompok. Kelompok ini berperan sebagai kelompok PBM yang mengadakan diskusi mengenai masalah berikut yang saya akan berikan. Pemimpin diskusi menunjuk juga notulis atau kelompok menunjuk notulis. Peserta lain di sini mereka pengamat. Mereka mengamati dan memberikan komentar setelah diskusi selesai. Siapa dan mau kemana? Sistematisnya misi perjalanan juga. Misi perjalanan apa? Ya, yang pertama yang kedua itu sistematiskan, mensistematiskan permasalahan. Yang setelah dua, Perjalanan perjalanan. yang ketiga itu ya, dua terus tiga. Nomor ini dulu. Ya, Boleh. yang paling Misi perjalanan kita coba cari tadi berdasarkan hasil diskusi, mencari inspirasi penulis dari Aswan ke Kairo, kemudian bidang tulisan yang akan dibuat oleh Gustav Flaubert. Tadi Pak Budi sudah sempat searching, itu ternyata beliau ada penulis novel fiksi ya, fiksi jadi itu. Tapi ini untuk misi perjalanan akan dibicarakan untuk pertemuan yang berikutnya.
nantinya kita bahaskan. Dan dari pertemuan yang hari ini untuk sementara bisa diambil kesimpulan sementara. Tujuannya adalah berusaha untuk mengetahui misi perjalanan dari sang penulis itu seperti apa. Nanti ya akan di next di depan akan kita bahas lebih lanjut lagi setelah kita kumpulkan siapa itu Gustav Flaubert yang sebenarnya, kenapa dia perjalanan kok lewat Sungai Nil, kemudian tadi yang sudah dibicarakan, kenapa harus naik perahu tidak lewat darat, tadi yang sudah dikatakan Pak Budi juga, pilihnya kok di sungai, kenapa nggak lewat darat. Itu mungkin kita ketemu lagi di sini atau mungkin di tempat yang lain kita bicarakan. Dirukan nanti. Dengan Pak Hatta. Ya Pak, terima kasih Pak Lupa. Yang pertama kali saya punya pesan soal pesan pada diskusi ini. Diskusi ini cukup baik. Seluruh anggota diskusi aktif dan pimpinan diskusi juga aktif. Aplaus untuk peserta diskusi. Ada beberapa ciri-ciri dari senario yang bagus. Ya, senario tidak boleh terlalu panjang. Maksimal 1 slide aja deh, dan bukan dengan huruf paling kecil, dan masih harus ada hal yang menarik. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ingin dapat masukan terhadap senario, silakan kirim ke saya atau Pak Fokke. Saya kebetulan agak lama menjadi murid guru dosen di pendidikan polisi. Para dosen, para pengajar, para pelatih itu tidak diberikan model PBL dengan cara tutorial itu. Jadi tidak ada gunanya. Seperti contoh di PTIK yang menggunakan metode-metode tutorial adalah orang-orang dosen yang masuk dalam golongan trainer of trainer, termasuk kami dan teman-teman yang hanya sedikit jumlahnya. Saya sangat menyayangkan, kebetulan kami sebagai senior trainer di sini. Jadi murid-murid kami kalau diajak berdiskusi seperti ini masuk ke modulnya Pak Fokke. Namun hanya dosennya belum. Jadi mereka sudah sistemnya lebih mengutamakan diskusi seperti tadi yang tanda kerucut piramid 10% ceramah, 20% mendengarkan, terus sisanya hampir 50% diskusi. Nah, itu tidak dilakukan. Jadi masih one way traffic, tidak two way traffic. Mungkin itu saran saya, Bu Lucy, Pak Fokke, terima kasih banyak. Selamat siang. Gitu. Jadi terima kasih juga atas kehadirannya, dan saya pikir saya akan tutup acara ini. Terima kasih banyak atas partisipasi dan semoga sukses.